Halo semuanya, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Hari ini kita bakal bahas beberapa hal ya. Nomor satu, kita bakal bahas apa yang terjadi di market beberapa hari terakhir. Nomor dua, apa yang kita bisa expect proyeksi market ke depan bagaimana. Dan apakah pump di Bitcoin ini adalah sebuah fake out atau trend continuation, jadi bakal makin naik atau hanya sebuah fake out atau bakal kembali lagi sideways. Itu kita bakal bahas. Dan di segmen terakhir, di bagian terakhir video ini, bakal kita bahas tentang new normal old season ya, sekaligus old season ataupun altcoins naik bisa kapan dan katalisnya dan proyeksinya bisa bagaimana. Ya, kita mulai dulu dengan proyeksi dan look back untuk market crypto di 2 minggu terakhir. Jadi kalau seandainya kalian hidup di balik batu dan kalian nggak pernah lihat charts, ini kurang lebih 2 minggu terakhir itu sangat-sangat membosankan. Ya, kalau seandainya kita lihat ini untuk chart Bitcoin aja dulu ya, ini sangat-sangat membosankan gara-gara gue mau kasih tahu ya, ini sejak tanggal 5 Februari. Sejak tanggal 5 Februari kita tuh nggak pernah keluar dari range kotak kuning yang gue udah kasih di sini. Ya, 5 Februari turun, habis itu bikin doji 4 hari berturut-turut. Habis itu kita ada lihat kenaikan untuk Bitcoin, habis itu turun, naik lagi, turun, naik 2 kali, turun, turun, turun 3 kali, bikin hammer yang tinggi banget di atas. Habis itu kita bikin satu green candle, dan finally akhirnya kita dapat green candle yang tembus di luar range price action sideways kita ini. Dan ini adalah candle pertama yang bener-bener tembus tanpa nge-wick doang. Ya, body candlenya, close-nya itu di atas. Kalau seandainya kita ke time frame yang lebih rendah, kita juga bisa lihat nih sejak tanggal 18, yaitu di announce-nya FTX repayments, kita bisa lihat koreksi sedikit dari Bitcoin dan langsung di pump dari low ya, bukan all time low, dari low 93.000 ke 98.000, naik 5.000 dolar dalam waktu sekisaran 2 hari. Ya, dan ini super duper tinggi dengan volume yang disupport sampai bikin beberapa order block ya, dari sini, dan kalau seandainya kita ke time frame yang lebih tinggi, di sini tebel. Kalau seandainya kita ke time frame yang lebih rendah, kita bisa lihat order block di daerah sini, di sini, dan di sini juga. Jadi uptrend ini itu didukung dengan volume dan dengan liquidity, mengindikasikan kita, ngasih tahu kita kalau seandainya uptrend ini itu ada kemungkinan besar bakal disustain makin naik ke atas. Tapi ingat, makro analisis lebih baik daripada mikro analisis. Dan kalau seandainya kita lihat makro, gue udah pernah bilang ke kalian beberapa kali, baik itu di live members ataupun di live public, selama Bitcoin masih belum tembus 50 moving average yang garis warna biru di sini, yang di sini ya, sama 50 moving average cloud yang ada warna ungu di sini, Bitcoin ada kemungkinan juga masih bisa reversal. Ya, masih bisa reversal. Jadi ada kemungkinan naik dengan kemungkinan lebih tinggi, tapi juga ada kemungkinan makin turun kalau seandainya hari ini, candle ini, itu tidak bisa tembus di atas kayak gini. Nggak bisa bikin kayak gini nih. Tapi di luar itu, kemarin gue juga udah pernah bahas, kalau seandainya ada kemungkinan kalau Bitcoin bakal makin turun kembali gara-gara jumlah liquidity bids di bawah sini. Ya, meskipun itu masih ada ya, kalau seandainya kalian lihat warnanya aja, jumlah bids di bawah sini itu juga masih ada, masih present di market. Ngasih tahu kita kalau seandainya Bitcoin tuh bakal makin turun gara-gara jumlah liquidity yang perlu di sweep sebelum makin naik. Tapi beberapa hari yang lalu, kalau seandainya kalian nonton live public, dimana gue ngasih tahu kemarin kita sebenarnya ada banyak banget buy orders daerah sini, tapi semakin kita kesini, semakin waktu berjalan, orderan itu digantikan, malah dihilangkan sama orang-orang, dan digantikan di level atas sini. Ngasih tahu kita kalau seandainya ada kemungkinan orang-orang yang buy di bawah, yang ngebid di bawah, pengen ngebid di higher prices, pengen ngebid di harga yang lebih mahal, biar nggak ketinggalan. Nggak hanya itu, perkembangannya juga terjadi di atas, di mana sebelum tanggal 18 Februari, kita nggak lihat sama sekali orderan sebanyak ini. Ya, baru-baru ini aja kita lihat orderan ask orders atau order yang untuk jualan, untuk jual Bitcoin. Contohnya sebanyak 37 juta dolar di situ, 8 juta dolar, ada 19 juta dolar, ada 9 juta dolar, ada 9 juta dolar di situ, ada 9 juta dolar lagi. Berapa kali itu 9 juta dolar? Banyak banget ya. Ada 12 juta dolar di atas dan lain-lain. Sekarang marketnya tuh lebih condong ke sellers market. Dan dimana kalau kita marketnya udah dikategorikan sellers market, ada kemungkinan harga makin naik ke atas untuk nge-sweep liquidity di atas.
Ya, gara-gara semua sellers ini perlu liquidity, perlu di sweep ke atas untuk disatisfy ordernya. Tapi ya kembali ke apa yang gue ngomong di awal tadi, meskipun sellersnya semakin banyak, buyers juga masih present. Buyers juga masih hadir di market dan tidak berubah. Ya, dan baru-baru ini, kemarin sih mulai kita lihat pengurangan, tapi sekarang baru-baru ini mulai lagi kita lihat strength in the market. Mulai kita lihat kekuatan di buying pressure. Artinya kalau seandainya, gampangnya gini guys, kalau seandainya kalian lihat banyak warna di bawah sini, dan nggak ada warna sama sekali di atas sini, ada kemungkinan harga makin turun. Kalau seandainya sebaliknya, ada kemungkinan harga makin naik. Tapi kalau seandainya kita lihat kayak gini, di mana warna di atas dan warna di bawah jumlahnya sama, itu bakal bikin market indecisive dan bids and asks yang lebih agresif. Itulah kenapa kalau seandainya kita turun ke 4 jam, bakal makin banyak. Nah, contoh kayak gini nih, bakal makin banyak orderan yang mau di-trigger di dekat-dekat, di price yang lebih dekat untuk asking price sekarang. Yaitu ada yang buka di 2,7 juta, tadi mana? 2,5 juta dolar, ada yang buka di sini di harga 100.000 sebanyak 13 juta dolar, ada juga yang buka di sini sebanyak 1 juta dolar di harga 97.500, ada yang mau buka di sini 96.000 di 1 juta dolar dan lain-lain. Tapi mayoritas liquidity, kalau seandainya kita zoom out lagi, mayoritas liquidity masih di bawah sini, yaitu di harga 92.000 ke bawah, dan mayoritas liquidity untuk sellers masih di atas sini, yaitu 105 ke atas. Ya, jumlah di antaranya masih ada, tapi yaitu membuat market kebingungan. Apakah harga ini bakal makin naik, bakal makin turun. Kalau kita mampir ke ETF sebentar, bulan Februari has not been the best month ya untuk ETFs inflow. Gara-gara kita bisa lihat sendiri sejak tanggal 3 Februari, total outflow-nya tuh lebih besar daripada total inflow. Kalau seandainya kita bandingin sama total inflow dari bulan Januari, itu sangat positif, total bulan Februari itu sangat-sangat negatif. Ya, making Februari ini bulan bearish pertama dari 4 bulan terakhir yang ETFs serentak jualan. Ya, tapi kalau seandainya kita lihat BlackRock, ya tentu masih beli sendiri, tapi baru-baru ini juga mereka jualan juga lumayan sebanyak 112 juta dolar dalam satu hari. Closing off daily trading di tanggal 20 Februari di 364 juta dolar outflow. Lanjut kita ke data yang bikin gua kaget sedikit. Ini adalah jumlah whales by realized market cap. Ya, jumlah whales dulu dibanding dengan jumlah whales yang baru masuk sekarang itu hampir 1:1, malah 1:1 lebih. Ya, dimana old whales, orang-orang yang masuk dari cycle kemarin, dibanding dengan orang-orang yang masuk cycle sekarang, itu jauh lebih tinggi masuk cycle sekarang. Dan ingat, ini whales. Ya, whales itu artinya orang-orang yang punya duit banyak. Indikasikan kalau seandainya retail market, karena kalian harus ingat loh, whales itu masih masuk retail. Retail market itu bakal kembali lagi setidaknya ke Bitcoin dulu. Interest di Bitcoin itu lagi di all time high, terindikasikan oleh chart whales ini. Jadi apakah ini sebuah katalis atau apakah ini sebuah tanda-tanda kalau Bitcoin ini bakal naik, tinggal tunggu waktu aja. Gara-gara liquidity dan orang-orang udah di sini. Tinggal nunggu satu katalis yang bikin mereka semua all in dan untuk menaikkan harga Bitcoin lebih agresif. In other news guys, ternyata semua kenaikan di harga kripto ini perlu kita terima kasih kepada Trump. Gara-gara Trump baru ngomong, gua yang jadi alasan Bitcoin bisa set multiple all-time high records. Ya, karena semua orang tahu gua committed untuk making America the crypto capital. Ya, jadi kalau seandainya kalian hidup di balik batu, itu semua sarkas. Gara-gara kita semuanya tahu ya, kalau Trump ini lebih banyak merusak market dibanding dengan memperbaiki dan menaikkan market. Gua setuju banget sama komen yang di bawah. Let make it happen and stop talking about it only. Jangan ngomong doang, tapi bener-bener ngasih kita katalis-katalis yang bisa menaikkan market. Paling gampang, Bitcoin Strategic Reserve. Paling gampang, Sovereign Wealth Fund. Paling gampang, jangan bikin meme coins lagi selamanya sebagai presiden, titik. Sekarang kita pindah ke altcoin sebentar ya. Meskipun mayoritas altcoin sentiment masih sangat-sangat bearish, gue mau kasih tahu kalian beberapa altcoins yang bener-bener naik baru-baru ini. Nomor 1, Solana. Kemarin kita prediksi kalau ini bakal jadi level akumulasi paling rendah untuk Solana. Dengan Wix pas banget nge-touch
dan nge-rebound dari order block yang gue udah kasih tahu di members. Dan beneran pleng turun ke bawah dan naik kembali dengan daily close di atas di atas kotak ini ya. Jadi Solana proyeksi masih sama meskipun Solana baru-baru ini turun drastis banget. Jadi masih lebih banyak bearish momentum dibanding dengan bullish momentum, tapi itu ada kemungkinan berubah dengan kenaikan Bitcoin. Nggak hanya itu, Ethereum kalau seandainya kita ke time frame yang lebih dalam, kita bisa lihat kalau seandainya Ethereum ini dari 4 Februari, sama ya, sama banget kayak Bitcoin, dari 4 Februari, 5 Februari, ini sideways terus menerus, dengan potensi breakout yang semakin dekat nih. Dengan potensi breakout yang semakin dekat. Koin-koin yang jadi pemenang untuk minggu ini adalah koin-koin seperti Phantom yang turun drastis ke bawah, hampir nyentuh 0,3, daily close di paling bawah di 0,38 dan langsung nge-rally up to $1 kembali ya. Mantra di mana baru-baru ini tanggal 14 Februari langsung naik dan bikin support baru. Ini salah satu koin yang bener-bener kita kategoriin sebagai alt season tanpa katalis ya. Bener-bener ini naik super duper tinggi seperti koin alt season, seperti koin yang di alt season, tapi tanpa adanya alt season sama sekali. Dan koin-koin kayak gini sebenarnya banyak kalau seandainya kita cek. BGB juga kayak gitu. BitGetCoin juga melakukan parabolic movement sejak tahun 2024. Malah sejak tahun 2022 malah ya. Bikin bottom dan 2024 yang bikin naik. Dan koin Tron juga yang udah kita bahas di live kemarin. Yaitu sekarang Tron ini comfortably, sangat-sangat nyaman trading di atas all time high cycle kemarin. Kalau seandainya kalian belum nonton yang live ini, FOMC, Pi Network, dan Alt Season, di bagian terakhir gue ngasih tahu kalau ada kemungkinan Alt Season Selected ini sudah terjadi, ya, new normal Alt Season ini sudah terjadi, dan kita benar-benar kalau seandainya mau transisi dari Alt Season new normal ke Alt Season yang normal, itu benar-benar cuma butuh katalis 1-2 yang bullish terhadap altcoins. Selama itu tidak terjadi, rasa gue kenaikan setengah-setengah dari market seperti ini, Tron doang naik, Mantra doang naik, Phantom doang naik, dan lain-lain bakal terus-terus terjadi. Dan ini nggak bakal berubah gara-gara semua attention, semua fokus Amerika dan negara-negara lain itu lagi di Bitcoin. Segitu aja update buat video hari ini. Jangan lupa nanti malam kita bakal live. Jadi stay tuned for that and I will see you guys next time. Take care. Bye-bye.